Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wawan Yudi dengan NIM 2137054. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya berjudul Arsitektur dan Organisasi Komputer. Langsung saja ke pendahuluan latar belakang. Arsitektur dan organisasi komputer adalah salah satu mata kuliah yang bertujuan memberikan dasar pengetahuan arsitektur dan organisasi komputer kepada mahasiswa yang meliputi arsitektur komputer, dasar dan perkembangannya. Materi yang dibahas dalam makalah ini mengenai disk array dan operating system support. Rumusan masalah: apakah pengertian dari struktur komputer? Bagaimana pengembangan evaluasi kinerja? Bagaimana menyelesaikan sistem bilangan? Bagaimana cara gerbang logika? Satu, komputer. Komputer adalah mesin hitung elektronik yang secara cepat menerima informasi, masukan digital, dan mengolah informasi tersebut menurut perangkat instruksi yang tersimpan dalam perangkat komputer tersebut dan menghasilkan keluaran informasi yang dihasilkan setelah diolah. Daftar perintah tersebut dinamakan program komputer dan unit penyimpanannya adalah memori komputer. Dan bentuk paling sederhana dalam komputer terdiri dari 5 bagian yang mempunyai fungsi sendiri-sendiri. Organisasi komputer. Organisasi komputer adalah bagian yang terkait erat dengan unit-unit operasional dan interkoneksi antar komponen penyusun sistem komputer dan merealisasikan spek arsitektural. Contoh aspek organisasional adalah teknologi hardware, perangkat muka, teknologi memori, sistem memori, dan sinyal kontrol. Arsitektur komputer lebih cenderung pada kajian atribut-atribut sistem komputer yang terkait dengan seorang programmer. Contoh set instruksi, aritmetika yang digunakan, teknik pengalamatan, dan mekanisme I/O. Sebagai contoh, apakah suatu komputer perlu memiliki instruksi pengalaman pada memori? Merupakan masalah rancangan arsitektural. Apakah instruksi pengalamatan tersebut dapat diimplementasikan secara langsung ataukah melalui mekanisme cache atau kajian organisasional? Organisasi komputer, bagian yang terkait dengan unit-unit personal, contoh teknologi hardware, perangkat antar muka, teknologi memori, sistem memori, dan sistem sinyal kontrol. Struktur komputer. Komputer adalah sistem yang berinteraksi dengan cara tertentu dengan dunia luar. Interaksi dengan dunia luar dilakukan melalui perangkat periferal dan saluran komunikasi. Di dalam buku ini dapat dikaji seputar struktur internal komputer. Terdapat 4 struktur utama. CPU atau Central Processing Unit berfungsi untuk mengontrol operasi komputer dan pusat pengolahan fungsi-fungsi komputer. Memori utama berfungsi untuk menyimpan data. Selanjutnya I/O berfungsi untuk memindahkan data ke lingkungan luar dan perangkat lainnya. Selanjutnya sistem interconnection merupakan sistem yang menghubungkan CPU, memori, dan I/O. Evolusi kinerja komputer. 1. Sejarah singkat komputer. A. Generasi pertama tabung vakum antara 1945 hingga 1955. Pada tahun 1946 dirancang dan dibuat oleh John Mauchly dan John Perspector di Universitas Pennsylvania. Merupakan teknologi komputer elektronik untuk kebutuhan umum pertama di dunia. ENIAC dibuat di bawah lembaga Army Ballistic Research Laboratorium, sebuah badan yang bertanggung jawab dalam pembuatan jarak dan tabel lintasan peluru kendali jarak senjata baru. Sebelum tugas ini dilakukan kurang lebih 200 personil menggunakan kalkulator dan untuk menyelesaikan persamaan matematis peluru kendali yang memakai waktu lama.
2. Generasi kedua transistor 1955 hingga 1965. Sejak pesatnya teknologi semikonductor hingga menghasilkan komponen transistor membawa perubahan besar pada dunia komputer. Komputer era ini tidak lagi menggunakan tabung vakum yang memerlukan biaya besar. Tabung-tabung tersebut digantikan menggunakan komponen kecil bernama transistor. Konsumsi daya listrik amat kecil dan bentuknya relatif kecil. C. Komputer generasi ketiga antara 1965 hingga 1980. Pada tahun 1958 terjadi revolusi elektronika kembali, yaitu ditemukannya integrated circuit atau IC yang merupakan penggabungan komponen elektronika dalam suatu paket. Dengan ditemukannya IC ini semakin mempercepat proses komputer, kapasitas memori semakin besar dan bentuknya semakin kecil. Unik masukan dan keluaran. Sistem komputer memiliki 3 komponen utama, yaitu CPU, memori, primer dan sekunder, dan peralatan masukan dan keluaran I/O device seperti printer, monitor, keyboard, mouse, dan modem. Beberapa sebelumnya telah membahas CPU dan memori. Sekarang kita akan menjelaskan tentang peralatan model I/O pada bab ini. 1. Sistem masukan dan keluaran. Modul I/O dapat menjalankan tugasnya, yaitu dengan menjembatani CPU dan memori dengan dunia luar. Merupakan hal yang terpenting untuk kita ketahui. Inti mempelajari sistem I/O sesuatu komputer adalah mengetahui fungsi dan struktur modul I/O. 2. Fungsi modul I/O. Modul I/O adalah fungsi komponen dalam sistem komputer yang bertanggung jawab atas pengontrolan sebuah perangkat luar atau lebih, dan bertanggung jawab pula dalam pertukaran data antara perangkat luar tersebut dengan memori utama ataupun dengan register-register CPU. D. Memori. Memori adalah bagian dari komputer, tempat program dan data-data disimpan. Beberapa pakar komputer menggunakan istilah store atau storage untuk memori, meskipun kata storage sendiri sering digunakan untuk menuju penyimpanan disket. Tanpa sebuah memori sebagai tempat untuk mendapatkan informasi guna dibaca dan ditulis oleh prosesor, maka tidak ada komputer digital dengan sistem penyimpanan program. Kesimpulan, komputer PC terdiri dari 3 bagian utama, yaitu bagian input, proses, dan output. Setiap bagian terdiri dari berbagai komponen yang saling mendukung. Setiap komponen pada PC mempunyai spesifikasi tertentu dan kegunaan dan fungsi khusus. Evolusi komputer telah ditandai dengan peningkatan kecepatan prosesor, pengurangan ukuran, peningkatan kapasitas memori, dan peningkatan kapasitas dan kecepatan I/O. Suatu faktor yang berpengaruh besar dalam peningkatan tersebut adalah dengan penyusutan ukuran komponen prosesor mikro. Hal ini mengurangi jarak antara komponen dan karenanya dapat meningkatkan kecepatan. Bagaimanapun, keuntungan sebenarnya adalah kecepatan terakhir ini telah datang di organisasi prosesor, termasuk penggunaan yang berat dalam pipelining dan teknik-teknik eksekusi paralel dan penggunaan teknik eksekusi yang bersifat spekulasi yang mengakibatkan eksekusi berikutnya bersifat sementara yang mungkin diperlukan. Saran dalam penulisan makalah ini tentang komputer, ada baiknya menggunakan rujukan yang paling baru karena sifat teknologi setiap harinya bahkan setiap detiknya mengalami perubahan. Dengan bahan rujukan yang terbaru, diharapkan informasi yang didapat juga informasi yang terbarukan. Sekian dari saya. Bila ada kesalahan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.